ini merupakan salah satu upaya kami Pak Dirjen untuk memperkuat tingkat penguasaan substansi dan teknis teman-teman di jajaran zakat wakaf di Kanwil di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan zakat. Seperti kita ketahui, pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat yang menentukan apakah tata kelola zakat kita bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, bisa menjaga, mempertahankan dan meraih kepercayaan masyarakat, serta bisa mengoptimalkan peran manfaat zakat itu untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, persoalan yang berkaitan dengan ekonomi umat yang saat ini menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional kita. Seperti yang tadi ada Pak Dirjen bahwa kami terus berupaya untuk melakukan motivasi kepada seluruh peserta dalam menjalankan komitmen sebagai regulator, komitmen sebagai pengawas dalam pengelolaan zakat yang dengan hasil-hasil yang terukur, hasil-hasil yang mengikuti segala prosedur yang ada, serta teman-teman semua di daerah juga perlu meningkatkan pemahaman, meningkatkan penguasaan terhadap dinamika dan perkembangan pengelolaan keuangan zakat ini dalam aspek-aspek yang terus berkembang, baik sebagai bagian dari pengelolaan keuangan syariah, dan sudah ada panduannya, sudah ada PSAK-nya, sudah ada aturan-aturan syariahnya, maupun juga kita juga terus menjaga agar pengelolaan zakat oleh Basnas, oleh LAS di semua lini, di semua tingkatan itu agar on the track. Karena kami juga mendapat laporan informasi di beberapa daerah, meskipun tidak banyak, tapi ada 1-2 yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Itu boleh jadi bukan karena kesengajaan, boleh jadi karena kelalaian, boleh jadi karena lemahnya pengawasan, bisa juga karena lemahnya SOP prosedur yang ada di masing-masing lembaga, serta kurangnya peran pengawasan dari pemerintah, dan tentu juga lemahnya di dalam sistem pengawasan internal di dalam organisasi pengelola zakat. Seperti kita ketahui, di dalam tata kelola yang baik, di samping audit eksternal juga diperlukan audit internal. Setiap lembaga pengelola zakat perlu memiliki satuan pengawas internal, di samping pengawas syariah oleh Kementerian Agama yang menjadi salah satu keharusan di dalam perundang-undangan kita. Namun dalam kenyataannya masih ada di beberapa tempat yang memerlukan penguatan-penguatan, perbaikan-perbaikan, dan sambil berjalan kita menyempurnakan berbagai perangkat-perangkat piranti sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat ini. Kita sudah pernah melakukan beberapa waktu yang lalu tentang pembekalan tentang audit syariah kepada teman-teman di daerah, pembekalan kepada teman-teman dari auditor Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja Kementerian Agama yang diberi kompetensi dan diberi legalitas dalam hal masalah melakukan audit keuangan itu. Tentu kita tidak membuat dikotomi antara pengawasan aspek keuangan dan aspek syariah terlalu jauh, tapi keduanya harus saling melengkapi, seiring sejalan, sehingga menghasilkan tata kelola zakat yang patuh secara syariah dan juga patuh secara perundang-undangan. Pak Dirjen dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti kita memahami bersama bahwa di dalam RPJMN, dalam Peraturan Kementerian Agama juga pengelolaan keuangan zakat, pemberdayaan ekonomi umat, lembaga ekonomi umat juga menjadi bagian penting dan terus kita perlu perkuat dari sisi kemampuan pengelolanya, dari sisi pengawasannya, dan juga dari sisi sinergi yang antar pemangku kepentingan. Pagi tadi Pak Dirjen kami hadir di dalam forum seminar nasional zakat perusahaan yang digelar oleh Basnas. Minat dari kalangan pelaku usaha, dari korporasi, dari perusahaan-perusahaan perbankan juga relatif menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Meskipun di dalam regulasi kita, di dalam fatwa MUI
masalah zakat perusahaan juga belum mendapatkan pengaturan secara jelas, secara tegas, tetapi tingkat kesadaran, tingkat keterpanggilan para pengusaha, terutama yang memiliki komitmen keislaman yang kuat, juga cukup tinggi. Ini semua yang bertentangan bagi pengelola zakat untuk bisa memperkuat, untuk bisa melengkapi dan menyempurnakan berbagai aturan-aturan, pedoman tentang pengelola zakat yang diharapkan ke depan bisa menampung segala potensi yang ada itu. Kalau potensi zakat 217 triliun rupiah per tahun itu, tentu dengan asumsi bahwa semua komponen, semua subjek zakat itu bisa terkumpul dengan baik. Namun sampai saat ini masih sekitar 10 triliun. Ini tantangan bagi Basnas ke depan juga, bagi LAS dan Kementerian Agama juga sebagai pengawal, sebagai garda terdepan. Kami itu berharap teman-teman Kementerian Agama di daerah bisa menyerahkan peran sebagai garda terdepan di dalam mendorong perkembangan dan kebangkitan zakat di seluruh tanah air kita. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang memaki itu adalah laporan yang kami sampaikan. Semoga ini semua memberikan suatu motivasi kepada kita semua, dan punya mau mendapat kerja untuk bisa memberikan arahan, pembekalan dan juga membuka seluruh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.